Setiap hari, ribuan pasien menunggu donor organ yang tak kunjung datang. Namun, bagaimana jika solusinya berasal dari hewan? Itu adalah xenotransplantasi, transplantasi organ, jaringan, atau sel dari hewan ke manusia. Dan itu bukan hanya teori, tapi kenyataan dan sedang dikembangkan secara serius. Organ babi adalah organ yang paling kompatibel dengan tubuh manusia. Bentuk dan ukurannya mirip dengan organ-organ manusia, dan organ-organ ini bisa direkayasa secara genetika agar bisa lebih kompatibel dengan tubuh manusia. Jika organ-organ ini bisa ditransplantasikan secara baik di primata, bagaimana dengan manusia? Dengan kemajuan teknologi rekayasa genetika seperti CRISPR, para ilmuwan kini dapat secara presisi menghapus gen-gen yang dianggap berbahaya dari DNA babi. Salah satu contohnya adalah gen yang memicu penolakan organ oleh sistem imun manusia. Tidak hanya itu, mereka juga menyisipkan gen manusia ke dalam genom babi agar organ yang ditransplantasikan bisa lebih kompatibel dengan tubuh manusia. Proses ini disebut sebagai humanisasi genetik dan menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan xenotransplantasi organ dari spesies lain ke manusia. Selain meningkatkan kompatibilitas, teknologi ini juga berperan penting dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit. Salah satu kekhawatiran besar dalam xenotransplantasi adalah kemungkinan penularan virus bawaan hewan seperti porcine endogenous retrovirus atau PERV atau PERV. Nah, virus ini secara alami ada dalam genom babi dan bisa menjadi ancaman jika berpindah ke manusia melalui organ yang ditransplantasikan. Dengan bantuan CRISPR, ilmuwan dapat menonaktifkan virus-virus ini sebelum organ dipindahkan sehingga mengurangi resiko pandemi baru yang bersumber dari hewan. Beberapa uji coba yang sangat penting bahkan sudah dilakukan pada manusia. Salah satu tonggak sejarah yang menarik perhatian dunia adalah transplantasi jantung babi ke seorang pasien manusia pada tahun 2022. Meski prosedur ini masih bersifat eksperimental dan hasil akhirnya belum sepenuhnya sukses, ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam dunia medis. Transplantasi ini menunjukkan bahwa organ hewan dapat bertahan dalam tubuh manusia untuk jangka waktu tertentu, sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap mungkin dalam teori. Ini membuka pintu bagi penelitian lanjutan dan harapan baru bagi pasien yang membutuhkan organ donor namun belum mendapatkannya. Tak hanya organ besar seperti jantung atau ginjal, sel babi juga mulai digunakan untuk pengobatan diabetes. Sel-sel pankreas babi bisa menghasilkan insulin untuk pasien diabetes tipe 1. Beberapa pasien telah menerima suntikan sel islet babi di Selandia Baru dengan hasil yang menjanjikan. Ini berarti xenotransplantasi bisa digunakan di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Bayangkan seseorang yang tadinya tergantung pada cuci darah bisa normal kembali berkat ginjal dari seekor babi yang telah direkayasa. Namun tetap ada tekanan besar, resiko infeksi, penolakan tubuh karena organ tersebut adalah organ asing yang dianggap musuh oleh sistem imun, hingga efek samping jangka panjang yang belum sebelumnya dipahami. Selain itu, ada kemungkinan penyakit yang ada di tubuh babi itu yang ditransfer ke tubuh donor. Ada pula pertanyaan dari moral dan agama. Apakah semua agama memperbolehkan praktik ini? Dan apakah manusia boleh menggunakan makhluk hidup lain untuk menyelamatkan diri sendiri? Kemajuan teknologi seperti xenotransplantasi bukan sekedar pencapaian manusia. Dalam iman Kristen, kami percaya bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Dari Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ilmu pengetahuan bisa menjadi alat kasih. Ketika dipakai untuk menyelamatkan nyawa dan memberi harapan baru bagi mereka yang nyaris kehilangan segalanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami telah berbicara langsung dengan seorang dokter spesialis bedah. Dan juga seorang pendeta yang akan memberi pandangan dari sisi moral dan kepercayaan. Halo semuanya, sekarang kita sudah bersama Dr. Rovina Friderika yang merupakan dokter spesialis bedah. Dan sekarang kita bakal menanyakan dokter seputar xenotransplantasi. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut dokter, apa itu xenotransplantasi? Xenotransplantasi itu per definisi sebenarnya adalah transplantasi antar spesies
Misalnya binatang A dengan manusia, ataupun mungkin binatang dengan binatang. Bukan seperti selama ini yang kita kerjakan, itu transplantasi misalnya antar manusia dalam satu spesies. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda mengenai bioteknologi? Itu kemajuan ilmu kedokteran yang maju sekali. Kita semua berharap kemajuan tersebut bisa untuk dipakai kemajuan di ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran baik terutama dalam pengobatan. Yang ketiga, menurut pengetahuan dokter, apa itu xenotransplantasi dan manfaatnya bagi manusia? Kalau pendapatnya, ya itu suatu kemajuan teknologi yang jadi kedokteran yang maju sekali. Ya itu contohnya kan memang sudah ada dilakukan antara transplantasi dari ginjal babi ke manusia dan jantung monyet ke manusia. Ya, tidak langsung veterinernya operasi hewan ambil jantungnya, bukan langsung ditaruh gitu aja. Jadi itu ada rekayasa juga di situ untuk mengurangi pertama reaksi radang yang biasa terjadi kalau benda asing yang masuk ke badan manusia itu. Banyak hewan yang mungkin ada zoonosis penyakit-penyakit hewan itu ditiadakan dengan bioteknologi tersebut. Menurut dokter, apakah xenotransplantasi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan? Selama dipakai untuk yang positif, ya. Positif itu maksudnya apa? Misalnya ketika ada yang perlu transplantasi ginjal, yang banyak kan sekarang kita tahu transplantasi ginjal ya, sementara donornya kan kurang. Dengan adanya xenotransplantasi ini, ya hewan tersebut menjadi donor dengan ada rekayasa genetiknya supaya dapat kelangsungan hidup manusia, supaya dia dapat berproduktif kembali. Mesti melibatkan juga yang animal lover supaya jangan ada pembantaian hewan nantinya gitu. Jadi di sisi lain jangan ada efek negatifnya dikurangi. Semuanya, saya sekarang berada di GKC Lewi dan saya bersama Pendeta Amerika dan Kak Aktif Agama. Dan jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan agama Anda soal transplantasasi organ hewan ke manusia? Sebenarnya di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada disebutkan mengenai transplantasi organ hewan ke manusia gitu secara eksplisit. Itu tidak ada ayat firman Tuhan yang menerima, membenarkan atau menolaknya. Berarti kita bisa memandangnya itu secara etika gitu, etis atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah menyelamatkan nyawa lewat organ hewan dibenarkan secara moral? Kalau dibenarkan secara moral kan tadi ya, ketika kita berlaku sesuatu apa tujuannya, maksudnya apa. Maka kalau pertanyaannya apakah menyelamatkan nyawa lewat organ hewan dibenarkan secara moral, ya benar, karena tujuannya baik, menyelamatkan orang yang perlu ditolong, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah panduan agama soal penggunaan organ hewan itu untuk manusia? Saya boleh mendasarinya dengan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi standar kita dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan, kita putuskan gitu, itu Tuhan harus dimuliakan di sana. Kita menghormati semua ciptaan Tuhan, ya kan? Lalu juga kita mengedepankan kasih. Ya binatang juga ciptaan Tuhan, kita harus kasihi tentunya gitu. Kita punya tanggung jawab moral, ya bukan semena-mena karena saya ciptaan Tuhan yang paling mulia, saya punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan gitu ya. Tetapi saya punya moral juga, saya harus jaga, saya harus bertanggung jawab. Dipercayakan Tuhan kehidupan ini untuk kita pelihara gitu. Jadi kalau sampai nanti pada ujungnya ada binatang yang dikorbankan, kita tahu bahwa itu pun dalam wujud tanggung jawab kita kepada manusia gitu yang sebagai ciptaan Tuhan.